Kalau dulu mau buat perusahaan transportasi ya harus punya armadanya dulu. Dan sekarang Gojek, Maxim, Grab, mereka nggak punya kendaraannya ya. Jadi lompatan perkembangan zaman teknologi informasi itu pesat sekali sekarang. Apalagi sekarang ada AI, artificial intelligence itu ada. Tidak bisa kita ngajar sekarang tuh dihapusin mahasiswa kita. Iya, kalau chat GPT itu buat makalah 5 menit nggak sampai jadi. Kita ini nyusun struktur kisi-kisinya saja, klik 20 halaman. Terus dikumpulkan Pak dosennya koreksi. Jadi kita koreksi itu pekerjaan komputer, bukan kerjaan mahasiswa kita. Kalau saya ngajar saya wanti-wanti. Ketemu di saya nggak lulus. Jadi harus ada shock terapi seperti itu. Kemudian landasan penyusunan Renstra ini, kita nyusun Renstra harus berbasis pada RIP. Kan kita punya RIP 25 tahun misalnya. Kita bedah Renstra kita 5 tahun atau 4 tahun. Kan kita ambil yang tonggak-tonggak itu yang kita ambilkan, menurunkan dari RIP ke Renstra. Nah kemudian RIP kita, Renstra kita yang 4 tahun itu kita belah menjadi 4. Mana yang tahun pertama, mana yang diwujudkan tahun kedua, mana yang jadi tahun ketiga, mana yang tahun keempat. Inilah renov. Tinggal renovnya itu disesuaikan dengan program khusus rektor, program khusus Pak Ketua. Kadang-kadang rektor, Pak Ketua punya program khusus, masukkan ke situ. Ya, jadi kemudian landasan penyusunan renov. Mengapa? Ya karena tadi sudah saya katakan dari RIP ke Renstra, dari Renstra ke renov. Nah, nanti saya coba di akhir-akhir saya tunjukkan itu. Ya, kemudian kelengkapan dokumen akreditasi. Tadi itu yang saya sebutkan, pasti ditanya walaupun nggak dilihat gitu ya, tapi ditanya gitu. Ya untung-untung sih kalau asesornya lupa itu nggak nanya gitu. Aman lah kita. Ya. Tapi memang kadang-kadang begitulah kita, Pak WR1, Bapak Wakil Ketua 1, apalah itu kalau udah ngadepin akreditasi kan. Prodinya berapa kita semua jumlahnya? S1 2 S1 masih Pak. Santai lah. Enggak juga, pusing juga. Ya, kami sekarang punya 23 kali ya itu ya. Ada prodi baru sekarang di fakultas saya itu, prodi barunya hukum tata negara, baru dari mahasiswa sekarang. Di pasca itu ada bahasa Arab dan Islamic Studies, dua prodi juga. Ya, jadi kami itu lumayan Pak, 23. Tapi itu masih mending. Kampus saya kuliah itu hampir 100 prodi, 98 atau 99 gitu. Prodi ya Pak. Itu jual bagas itu. Ya hampir setiap hari mungkin ada asesmen lapangan prodi gitu. Ya, tapi biasanya kalau begitu itu kita harus menguatkan penjaminan mutu di prodi dan fakultas. Ya, kami kan punya, kalau di kami itu ada LPM di tingkat institut, kemudian ada UPM di level fakultas, ada GKM di level prodi. Nah,
Kalau dua ini kuat, kita agak santai. Tapi kalau yang ini nggak kuat, ya nggak apa-apa PM yang turun tangan. Jadi kalau kami bisa kuatkan itu, nanti kalau ada AL itu, kalau mereka sudah nggak bisa jawab, ya kita yang baru muncul, atau paling tidak mereka sudah jawab, nah kita tak ada yang kurang, kita tambahin, nah gitu aja. Struktur ini kalau lengkap enak Pak Ketua. Tapi kalau nggak lengkap memang ya betul kayak orang mudik padat merayap. Tuh, jadi ini fungsi-fungsi yang terkait dengan dokumen rencana induk pengembangan. Ya, untuk sementara saya stop dulu, barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum bisa lanjutkan ke bagian yang lain. Oh, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Prof. Ini kita berikan kesempatan kepada dua penanya dulu. Ya, kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Saya Pak Lukas. Tadi di langkah-langkah penyusunan tadi itu ada di dua itu ada skala tim penyusun lead maupun dasar maupun ya. Nah, pertanyaannya adalah mana-mana yang dilibatkan, siapa yang dilibatkan juga. Apakah juga termasuk di dalamnya unsur pimpinan juga harus masuk atau Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, kan sekarang panitia itu nggak boleh dibayar, betul ya? Nah, kalau dulu kan panitia itu terkait dengan bayaran, jadi kalau yang tidak dimasukkan itu marah gitu. Nah, sekarang justru kalau dimasukkan marah, tidak, karena nggak ada duitnya udah. Kalau kami pengalaman kami, Pak Ketua, kalau kami menyusun dokumen-dokumen yang itu berlaku untuk seluruh institut, seluruh lembaga, maka kami libatkan semuanya, semua lini harus terlibat, sehingga timnya besar nggak apa-apa, karena udah nggak bisa dibayar pun. Selain itu kan juga itu fungsinya ya teman-teman dapat SK bisa tukuh kan gitu ya. Minimal sebagai unsur penunjang lah kita dosen kan gitu. Ya, libatkan aja Pak semuanya. Sehingga nanti penanggung jawabnya mungkin nanti Pak Ketua, pengarahnya Wakil Ketua gitu kan. Di ketua timnya biar teman-teman di LPM, Pak Ketua LPM jadi ketua gitu kan. Nanti didukung oleh semua unsur baik jalur akademik maupun jalur administrasi. Jadi melibatkan unsur itu. Bahkan kami kalau itu kabiro kami masukkan Pak. Masuk. Supaya ya walaupun di saat kerjanya nggak terlibat langsung gitu kan, tapi saat pembahasan kan beliau hadir. Ya, kalau saat drafting kan ya teman-teman teknis lah ya yang terlibat. Tapi ketika nanti dibahas itu di rapat-rapat di pembahasan kan mereka kita undang semua. Sama Pak, kami kalau misalnya APT gitu, itu juga kami libatkan semuanya. Walaupun yang kerja tim khusus, ya, tapi pimpinan juga harus masuk. Sekarang kami itu sedang ada tim besar juga ISK. Jadi kemarin kami PEPA lolos perpanjangan dari akreditasi B tadi, ya. Nah, insya Allah nanti di awal Juni itu akan submit dokumen ISK untuk konversi dari
lebih ke baik sekali. Kami libatkan Pak Rektor sebagai masuk. Jadi nanti sebelum kami submit kan kami dari LPM presentasi, sehingga semuanya tahu betul dokumen kita seperti apa. Jangan sampai nanti dituduh ada bla 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 bla. Kamu tidak dikasih tahu, repot. Kita di mana-mana, mana-mana. Padahal orang Indonesia tak cukup pandai. Orang Indonesia itu harus pandai-pandai. Jadi Pak, kita libatkan semuanya Pak. Bahkan kalau kami di HPT itu Pak, nanti per standar. Kalau sekarang per kriteria itu ada dekan satu di situ, kemudian ada kasupak kapak satu di situ, nah baru di teknis. Gunanya untuk apa kok dekan? Ya dekan nanti nunjuk kalau data yang ada di fakultas dia, nah itu bantu ya, gitu. Walaupun dia kan nggak mungkin Pak dekan ke musuh kan gitu. Tapi dekan punya tunjuknya kuat gitu. Beliau punya personil yang banyak, bisa mengerahkan. Kalau dia nggak kita libatkan kan bantu sih bantu, tapi nggak intens gitu. Karena beliau terlibat dalam panitia itu ya, tunjuknya kuat gitu. Jadi begitu Pak. Sekarang malah gampang sekarang tinggal panitia nggak pakai bayar tuh malah enak lah. Daripada kemarin yang waktu berbayar. Kalau berbayar itu kan hanya berapa 10% dari jumlah peserta ingat saya itu ya. Nah 10% kalau kita 30 begini kan ya 3. Nah 3 itu padahal nggak mungkin kita kerja bertiga itu. Yang dibayar cuma bisa dibayar cuma 3, yang kerja 10. 3 bagi 10 kan gitu kan. Itu agak repot juga. Jadi itu Pak wakat saya wakat 1 ya. Tapi kan kalau kita ya libatkan aja banyak personil supaya yang berpikir itu banyak, yang bekerja banyak. Saya kira itu apa. Baik Prof, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Tapi sedikit mengomentari tadi ada plus minus ya, tim gemuk dengan tim kecil gitu ya. Tim gemuk tuh ya kadang saling menunggu juga gitu ya. Kalau tim kecil ya kamu dari DSK kan tugas dengan target tertentu, kami sudah dibayar gitu ya, lalu harus selesai dengan target itu. Biasanya justru tuntasnya ketika tim kecil gitu, tapi tim gemuk saling menunggu. Kadang-kadang begitu kenyataannya gitu ya. Mungkin ada trik lagi gimana sih supaya itu betul-betul jalan, karena itu tadi satu bagian tertentu banyak, atau tadi kita bagian perbab kemudian lalu nanti ketua penanggung jawab bab itu yang misalnya lupa kerjaan ada banyak ngekor gitu ya. Cari dulu Iya gitu ya. Ya, itu kan ciri khas Indonesia Pak. Ya, ciri khas Indonesia itu seperti itu ya Pak. Dan itu di mana saja Pak? Ya, tadi kan saya ngomong ideal. Ya, tadi saya ngomong ideal. Kenyataannya ya kadang-kadang kalau panitia 30 ya kerja separuh aja sudah untung. Ya. Tapi trik kami Pak, ya karena ini kan wilayahnya wilayah penjaminan mutu ya. Maka tim penjamin mutu kami yang memang kami sebar di semua bagian, sehingga dia yang akan menjadi penggerak, minimal mengingatkan, mengajak, gitu ya. Jadi kami sebar
kalau kita punya personil banyak. Saya kalau di LPM itu kan ketua 1, sekretaris 1, ya kami punya koordinator pusat itu 8. Itu aja sudah, berarti kan sudah 10 ya. Ini sudah 10 pemikir istilahnya ya. 10. Kami punya Subkor, dulu Kasubag, kemudian menjadi Subkor. Nah sekarang Subkornya sudah nggak ada lagi, menjadi fungsional, tapi tetap saya fungsikan sebagai Subkor TU, itu bisa masuk. Itu yang level-level pimpinan di LPM ya. Nah kemudian pelaksana, staf-staf itu kita punya 6 atau berapa ya, yang gitu. Ya, ini yang kalau kami itu yang kami sebar di semua bagian, sehingga nanti mereka inilah yang proaktif gitu Pak. Ya memang Pak Ketua juga harus punya lembaga-lembaga yang tanda kutip betul-betul dipelihara gitu, betul dipelihara. Karena kalau tidak, saat-saat memerlukan sesuatu yang harus cepat, nggak ada yang terudu dalam kondian. Pak Rektor itu biasa hubungin saya, 2 hari lagi saya ke Jakarta, proposal alih statusnya diupdate ya. 2 hari. Ya mau nggak mau saya libatkan tim Yokoyo. Ini lusa sudah cetak, gimana caranya? Dan data-data harus sudah update, gimana caranya? Yaudah tadi itu baik kerja. Gitu. Sehingga ketika ada yang dadak-dadak begitu, kerjaan ada yang handle. Gitu. Ya makanya di Enpo Tiana itu kadang-kadang unit-unit lain tuh iri Pak dengan LPM itu. Unit-unit lain anggaran yang dipotong, LPM bisa ditambah Pak. Iya itu. Sedapnya LPM itu, kalau sedap, kalau ibu mau kerja di LPM silahkan. Enggak banyak yang bersedia untuk menjadi kerja di LPM itu. Mengapa begitu? Ya memang begitulah dia. Kami di LPM itu punya filosofi. Orang LPM itu saya bilang seperti lengkuas. Jadi filosofi lengkuas. Lengkuas itu Pak, kalau orang Jawa masak gak ada lengkuas, bisa gak jadi masak. Tapi kalau masakan sudah jadi, masak rendang misalnya, induk kegigit, lengkuas itu dimaki. Gigit, daging gitu. Jadi itulah kadang-kadang pendampingan APS misalnya, wah kita yang begitu udah dapat akreditasi unggul mereka selamatan, lupa kita diundang ya. Gitu. Jadi memang Pak Ketua harus bisa milih orang di LPM itu orang yang mau bekerja tanpa pamrih Pak. Benar, betul. Pengalaman saya begitu Pak. Orang yang nggak ngeluh sama sekali, kasih pekerjaan bertumpuk-tumpuk walaupun nggak ada duitnya, itu Pak Ketua jadikan ketua LPM. Ya, ketua LPM itu nggak bisa nunjuk Pak, terus terang aja. Kalau saya nyusun dokumen terlibat langsung Pak, nggak bisa enggak. Jadi kalau Pak Ketua pilih ketua LPM itu, mohon maaf ini kalau ya bukan kan karakteristik kita masing-masing itu kan beda-beda ya. Ada pimpinan yang kalau suruh saja nggak bisa, tapi kalau mengkoordinir pekerjaan bisa. Telunjuknya tuh tajam. Tapi di LPM nggak bisa orang begitu Pak. Selain telunjuknya tajam, dia harus ikut. Teman-teman nginap di kampus, Pak, yang nginap di kampus. Orang-orang begitu.
harus menjadi kalau tidak nggak jadi Pak. Jadi RPM itu harus menjadi di mana-mana. Saya diskusi dengan teman-teman, ya think tank rektor itu adalah RPM. Kebetulan saat ini saya menjadi ketua forum presidium lembaga pendidikan mutu nasional. Jadi diskusi saya dengan ketua-ketua RPM di seluruh PT KIM itu intensif. Begitulah semuanya. Ya, rata-rata kalau sudah Pak Ketua, Pak Rektor itu salah pilih orang yang kerja yang di RPM, tak jalan, Karena memang ya, bahwa sekalian yang pernah ditugasi oleh Pak Ketua menjadi punggawa penjamus lah, paham betul itu kayak apa kerja di RPM itu. Fakultas itu klien kita, lembaga lain juga klien kita, pasca sarjana klien kita, biro klien kita. Jadi begitu Pak. Jadi begitu. Tapi saya yakin Pak Ketua, kalau sekalian paham sudah tahu punya inilah Pak ini orang-orang yang kalau dikasih kerjaan itu tak pernah nolak dan pekerjaan itu jadi, itu cocok. Maka kadang-kadang saya kalau Pak Rektor itu, Pak tolong kalau Bapak percayakan saya di RPM, saya minta selari ini Pak. Kok dia deh? Pokoknya saya mudah bekerja sama dengan dia. Kalau Bapak mau mengangkat korpus, kalau bisa, kalau kan yang angkat jabatan kan semuanya kan Pak Rektor. Tapi kalau bahasa saya kalau bisa, ini. Sama seperti ketika Pak Rektor mengangkat korpus penjadian mutu di fakultas misalnya. Ada satu yang salah, kami itu ada satu yang salah. Kalau sudah salah orang, pernah mati kita. Ada teman tuh kalau diajak lembur tuh, bisa sakit. Minggu depan ajak lembur lagi, anak saya lupa. Bisa ajak lembur lagi, aduh nenek saya lagi kumat. Ada aja alasan gitu Pak. Wah ini nggak bisa kalau orang punya mutu kayak begini nih. Fakultasnya perginya mencur lembur. Nggak bisa. Kan kita juga nggak bisa maksa teman harus lembur, kan lembur gak ada duitnya Pak. Ya, kecuali kalau lembur atas perintah rektor ada surat tugasnya, itu tidak ada. Itu pun wanti-wanti jangan banyak lembur ya. Anggaran lembur kita sedikit gitu, bagi-bagi dengan yang lain. Yang seringnya kita lembur tanpa ada. Kok saya ke situ tadi, pertanyaannya apa ya? Betul apa ya? Terkait dengan tadi itu ya. Iya, saya hanya menceritakan apa yang saya alami Pak. Ya, yang saya alami, yang selama ini saya lakukan di IAIN dan begitu tadi ya. Dan ketua RPM itu Pak harus istrinya juga yang udah ditinggal Pak. Kalau istrinya yang udah ditinggal Pak susah. Bang ini kampus ya terus ini lembur betul kan ada lembur kali Pak lembar ini itu terus yang lain ada pulang kampus ya Bang yang kampus ya kalau saya kalau ibu kamu saya ayo ikut gitu. Jadi orang lain Pak saya itu ya nggak tahu lah saya. Di kampus itu 7.30 tank sebelum itu bahkan jam 7 kadang-kadang udah di kampus Pak. Jam kantor kita kan yang 7.30. Jam 7 sudah tiket saya sudah di kampus. Nanti teman-teman
gitu, coba dah baik jam 5 saya baru mau pulang. Nggak tahu karena itu sudah kayak udah menjadi, kalau saya pulang awal itu teman-teman nanya ada apa Pak? Saya duluan ya gitu, ada apa Pak? Gitu. Jadi saya itu orang paling mudah dicari kecuali saya nggak ada. Kalau ada di kampus. Dan saya kalau sudah di kampus saya nggak pernah keluar kecuali dipanggil Pak Ketua begitu. Kalau enggak, begitu saya nyanggong parkir mobil di depan kampus itu, ya seharian lah mobil itu di situ. Pulang makan siang aja ya enggak Pak, karena kalau sudah pulang makan siang ketemu bantal di rumah, mulai ke kampus mulai males. Nah, daripada saya males mendustai tugas pokok saya, ya udah saya bilang ke istri saya, betul istri juga kerja sih. Ya, pulang ke rumah pun gak ada yang nyambut kucing. Mending saya gak pulang. Jadi saya makan siang di kampus, istirahat di kampus, nanti langsung bisa kerja lagi gitu. Itu aja buat saya itu. Ya, kecuali ya saat-saat ada kegiatan di luar, posisi saya sebagai forum presidium LPM itu kadang-kadang sering dipanggil oleh kemenaker kesana kemari kalau ada kegiatan-kegiatan itu, juga kegiatan di rumah kadang-kadang. Itu saya kira Pak, pengalaman saya begitulah.